Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Suara Ramadan, NIM 301210034. Di sini saya akan menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 menurut Imam Al-Wahidi, menurut Imam As-Suyuti, dan menurut kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir As-Sa'di. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 merupakan surah Madaniyah. Karena Quran Surah Al-Baqarah ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan Quran Surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 menurut Imam Al-Wahidi. Akhbarana Muhammad bin Abdul Aziz Al-Maruzi qala akhbarana Muhammad bin Al-Husaini Al-Hadadi qala akhbarana Abu Yazid akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Amru an Asbatin Adis-Sadi innal ladina amanu wal ladina hadu al-ayah qala nazalat fi ashabis Salmani al-Farisi lamma qadima Salmanu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yukhbiru an ibadatihim wa qala ya Rasulullah kanu yusalluna wa yasumuna wa yu'minuna bika wa yashhaduna annaka tub'atsu nabiyyan falamma faragha Salmanu min thanaihi alaihim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Salman hum min ahlin nar fa'anzalallah innal ladina amanu wal ladina hadu wa tala ila qawlihi walahum yahzanun. Ayat ini diturunkan untuk sahabat-sahabat Salman Al-Farisi, yaitu ketika Salman datang ke Rasulullah SAW dan mengabarkan tentang ibadah mereka dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka sholat dan berpuasa dan percaya kepada engkau dan bersaksi bahwa engkau diutus sebagai nabi. Setelah Salman selesai dari pujiannya untuk mereka, Rasulullah SAW bersabda, wahai Salman, sesungguhnya mereka penghuni neraka. Maka Allah menurunkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, sebagai penjelasan bahwa sahabat-sahabat Salman tidak akan masuk neraka. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 menurut Imam As-Suyuti. Qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu akhraja Ibnu Abi Hatim wal Adni fi masnadihi min tariqi Ibni Abi Najih an Mujahid qala Salmanu sa'altu
nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'ahum fadzakartu min salatihim wa ibadatihim fanazalat innal ladzina amanu wal ladzina hadu al-ayah. Dari Ibnu Abi Hatim dalam riwayatnya dari jalur Ibnu Abi Naji dari Mujahid berkata, Salman berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang penduduk beragama yang aku tinggal bersamanya. Lalu aku sebutkan bagaimana ibadah dan salat mereka. Maka turunlah ayat ini. Yang dimaksud ini Salman berasal dari kota Yahudi dan sahabat-sahabatnya adalah orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sabi'in. Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka puasa, mereka taat kepada Allah dan perintah-perintahnya, maka mereka masuk surga walaupun mereka orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Penafsiran ayat tafsir Ibnu Katsir. Lamma bayyana ta'ala hala man khalafa awamirahu wartakaba zawajirahu wa ta'idda fi fi'li ma la inna fihi wantahaka al-maharima wa ma ahalla bihim minan nikali nabbaha ta'ala ala anna man ahsana minal umami as-salifati wa ta'a fa inna lahu jazaan al-husna wa kadzalika al-amru ila qiyamis sa'ati kullu man ittaba'a rasulah nabiyyal ummiyya falahu as-sa'adatu al-abdiyahu wala khawfun alaihim fima yastaqbilunahu wala hum yahzanuna ala ma yatsrukunahu wa yakhlifunahu. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya dan mengerjakan larangan-larangannya dan melampaui batas dan mengerjakan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan menghalalkan, maka Allah memperingatkan bahwa barang siapa yang berbuat baik dari umat-umat terdahulu dan menaati perintahnya, maka sesungguhnya baginya lah ganjaran yang baik, dan begitu pula lah keadaan hingga hari kiamat. Setiap yang mengikuti Rasulullah, maka baginya lah kebaikan, kebahagiaan abadi. Tidak ada ketakutan bagi mereka atas apa yang akan mereka hadapi, dan tidak ada kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan. Penafsiran ayat tafsir Safwa at-Tafsir. Kalau sudah kan berarti harus ada penguasaan isi ya. Sporadik. Bagaimana timbul sporadik? Innal ladzina amanu al-mu'minuna atba'u Muhammadin wal ladzina hadu al-yahudu atba'u Musa wan nasara atba'u Isa was-sabiina qaumun adalu anil yahudiyati wan nasara niyati wa abadul malaikata man amana billahi wal yawmil akhir ayman amana min hadhihi fil imanan shadiqan fasaddaqa billahi wa ayaqana bil akhirati wa amila salihan ay amila bit ta'ati lahi fid dunya walahum ajruhum inda rabbihim ay lahum thawabuhum inda Allahi la yadhi'u minhu mithaqul dzarratin
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي ليس على هؤلاء المؤمنين خوف في الآخرة حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تضييع الأمور وتفويت الثواب. Mukmin adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan As-Sabi'un adalah kaum dari Yahudi dan Nasrani yang menyembah malaikat. Barang siapa yang beriman dari kelompok-kelompok ini dengan sebenar-benarnya iman dan percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta yakin dengan hari akhir, lalu mengerjakan perintah-perintah Allah selama di dunia, maka bagi merekalah pahala di sisi Allah, tidak dihilangkan darinya walau sebesar biji zarah. Dan tidaklah bagi orang-orang mukmin itu ketakutan di hari akhir, hari di mana orang-orang kafir takut akan azab Allah dan sedih atas hilangnya umur dan pahala. Perbandingan dari kitab tafsir Tabari dan tafsir As-Sardi. Tafsir Al-Mizan karya Muhammad Husain Tabari. Tafsir Al-Mizan menggunakan metode tahlili yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tafsir Al-Mizan ditafsirkan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surah demi surah, dari Al-Fatihah hingga An-Nas, sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Tafsir As-Sa'di karya Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di yang menafsirkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir tahlili. Tafsir tahlili yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi dan maknanya. Seorang pengkaji dengan metode ini menafsirkan ayat Al-Quran ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan dalam mushaf Utsmani. Dan untuk menjelaskannya, tafsir ini merujuk kepada sebab-sebab turunnya ayat hadis-hadis Rasulullah SAW dan dari riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in. Jadi kesimpulannya, Al-Quran surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sahabat-sahabat Salman yang bukan merupakan orang Islam. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang As-Sabi'un. Mereka bertanya kepada Nabi, apakah sahabat-sahabatnya ini, sahabat-sahabat Salman, akan masuk surga? Lalu Nabi berkata, mereka adalah penghuni neraka. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu, itu ayat. Bahwasannya untuk memperjelaskan bahwasannya sahabat-sahabat Salman ini adalah tidak akan masuk neraka, mereka akan masuk surga dikarenakan mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi. Mereka melakukan sholat, berpuasa, bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang diutus sebagai menjadi nabi. Jadi barang siapa yang melakukan sholat, puasa, dan melakukan hal-hal kebajikan,
perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Nabi, bahwasanya mereka akan ditempatkan di surga walaupun dia orang Yahudi, orang Nasrani atau orang As-Sabi'un. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.